tentang doa yang dijawab Tuhan dengan kata no. Ketika Tuhan berkata tidak. Ketika Tuhan berkata tidak. Kita siap mendengar Tuhan berkata ya. Semua saya pun siap mendengar Tuhan berkata ya terhadap semua doa-doa saya. Saya percaya kita semuanya siap banget mendengar Tuhan berkata ya. Ya enggak? Siap ya. Tetapi apakah kita siap mendengar kata tidak dari Tuhan? When God says no. Saya mau ngajak kita semua belajar dari satu orang yang doanya dijawab Tuhan dengan kata no. Ironis gak? Biasa kan kalau kita melihat orang doa-doanya tidak dijawab, oh pasti ada dosa. Wah pasti kurang setia. Pasti kurang rohani. Kalau rohani pasti doanya dijawab. Kalau lebih suci pasti doanya dijawab. Tetapi orang ini sudah hidup suci, sudah hidup kudus, tetapi doanya dijawab Tuhan dengan kata tidak. Bulan ini tema bulanannya diambil dari kata-kata Nabi Yesaya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setia Tuhan tak pernah beranjak dariku. Tema bulan ini adalah kasih yang tak tergoncangkan, kasih yang tak tergoyahkan. Saya mau ajak kita semuanya belajar dari pribadi ini. Mau Bapak Ibu ya? Wah ini pasti orang ini yang berdoa ini pasti enggak rohani ini. Pasti enggak sungguh-sungguh. Kita lihat dulu. Apakah doa-doa yang tidak dijawab itu, yang tidak dijawab Tuhan dengan kata ya itu adalah doa-doa yang ditolak Tuhan dari orang-orang yang tidak kudus, tidak suci. Bahkan banyak orang bilang push, P-U-S-H. Singkatan apa? Pray until something happen. Wah artinya belum dapat harapan-harapanmu. Doakan terus sampai terjadi. Wah banyak pendeta-pendeta ngajarin hal itu juga ya. Wah hebat bener. Luar biasa. Berdoa terus. Push. Pray until something happen. Berdoalah sampai terjadi perubahan. Ajaib bener ya. Kita akan buka sebuah peristiwa kisah nyata di Markus 14. Ayat 32, nggak perlu buka handphone, nggak perlu buka gadget ya, buka hati aja ya, kita lihat di layar. Lalu sampailah Yesus, ayat 32, dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, apa? Duduklah di sini sementara aku berdoa. Ayat 33-nya, dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Petrus melu-melu Di sini ada nama Petrus nggak? Ya biasanya Petrus kan paling keras ya kan, paling vokal kayak anggota DPRD kan, biasanya paling tampil. Ini kok ikut melu-melu ini ya. Ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ditulis apa? Ia sangat. Di sini siapa yang takut dan gentar? Yesus besoknya akan dianiaya, masa depannya akan berakhir sebagai manusia dengan penderitaan. Saya pun ada rasa takut dan gentar. Bapak Ibu ada gak? Ada gak? Oh saya gak ada. Wah, obatnya apa? Obatnya obat serangga ya. Ya kan? Ya. Kita itu secara manusia itu kalau kita ngelihat diri kita sendiri pasti takut dan gentar. Nih Yesus takut dan gentar. Berarti wajar gak kalau kita takut dan gentar? Manusiawi banget ya. Lalu kata Yesus kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Pernah gak Bapak Ibu sampai di titik ini? Pernah gak?
apalagi Gen Z ya. Dikoreksi sedikit langsung seperti layangan putus. Belajar, wah kayaknya luka dalam bener gitu loh ya, kayak terluka banget, wah aku perlu healing, baru diomongin suruh belajar tok gitu loh ya. Ya. Udah kayak terluka, wah butuh pemulihan, butuh retreat gitu ya. Wah lebay ya. Karena Yesus ini tidak main-main, besok dia akan dianiaya. Saya mau ajak ya betapa mengerikannya ya. 2 Korintus 1. Pak Hendro, 2 Korintus 1 ayat 10. Ya oke, kita serius ya. Saya nggak lama kok. 2 Korintus 1 ayat 10. Ditulis dengan ilham dari Roh Kudus oleh dia sendiri kepada Rasul Paulus. Dari kematiannya ya. Kematiannya siapa? Yesus yang begitu ngeri. Cukup Pak Hendro. Kematiannya Yesus itu begitu ngeri. Yesus sudah tahu pada waktu dia di posisi sebagai Tuhan sebelum lahir ke dunia. Orang ini akan dianiaya secara ngeri, pribadi Yesus ini. Ya. Brutal. Kalau Bapak Ibu mau dikasih tahu gak? Besok engkau akan dianiaya secara ngeri. Ngeri gak dikasih tahu gitu? Terima WhatsApp dari nomor misterius. Hati-hati besok kalau pulang dari sekolah, pulang dari kantor. Hati-hati besok kalau pulang dari pasar. Ngeri gak Bapak Ibu? Itu ngeri. Mau diculik. Beda misalnya, hati-hati lewat depan rumah saya besok pagi kalau mau ke pasar. Aku mau nitip. Itu sih gak apa-apa ya. Ini mau diculik, mau dianiaya. Kan begitu mengerikan. Tadi lagi Pak Hendro. Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ayat 35. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa sekiranya mungkin. Saat itu, peristiwa aniaya itu, semoga aniaya penyiksaan itu tidak dialami Yesus. Tutup Hendro. Ini doanya Yesus loh. Oh Tuhan tolong, kalau mungkin loh Tuhan, saya nggak perlulah dianiaya. Kalau perlu saya nggak perlulah mengalami proses ini begitu mengerikan. Tuhan, Engkau tahu gak? Aku percaya padamu loh. Engkau maha kuasa. Engkau bisa menciptakan suasana. Engkau bisa menciptakan peristiwa yang menyenangkan. Aku nggak perlu masuk dalam proses aniaya. Aku nggak perlu masuk proses yang menyengsarakan. Bapak Ibu pernah gak berdoa seperti itu? Saya pernah. Tuhan, aku nggak perlu masuk proses ini Tuhan ya. Aku percaya Engkau maha kuasa, Engkau punya jalan lain. Pernah gak seperti itu? Hah? Pernah gak? Wah pasti Tuhan kau pakai kau gerakan bapak ini, ibu ini untuk menolong. Wah kayaknya kan gak perlu kita masuk dalam aniaya susah, hidup susah sedikit gini loh. Saya lihat bapak ibu di sini dari wajahnya sih tidak pernah yang seperti itu, tapi sering. Oke ya, kita baca ayat tadi, ayat 36. Ya Aba, Bapa. Ini kata-kata saya juga loh. Gak ada yang mustahil loh Tuhan bagi engkau. Bahkan banyak lagunya kan ya. Tidak ada yang mustahil. Wah, gak perlu masuk proses kesukaran. Gak perlu masuk proses pendewasaan. Engkau bisa lewat bypass. Engkau bisa lewat jalan lain. Yang enak, yang nyaman buat saya. Wah, aku gak perlu Tuhan bersusah-susah. Aku gak perlu Tuhan belajar sesuatu yang baru. Pernah ya Bapak Ibu ya? Kita mengandalkan, oh Tuhan, aku percaya Engkau maha kuasa. Engkau bisa membuka pintu-pintu baru istilahnya gitu kan. Ini doa Yesus juga. Bukan doa saya aja. Doa saya, doa Bapak Ibu juga. Ini doanya Tuhan Yesus juga ternyata. Tampilkan lagi Pak Endro. Ambillah cawan ini. Artinya adalah Tuhan,
aniaya yang aku akan alami nih, kalau bisa Tuhan, diangkut, dicabut. Proses belajar ini Tuhan, proses pendewasaanku ini, sebaiknya dicabut dari aku Tuhan. Engkau maha kuasa loh Tuhan. Ingat loh Tuhan, ingat loh Tuhan. Wah, aku klaim, loh kayak asuransi aja ya. Aku percaya Engkau bisa mengangkat ini Tuhan. Aku gak perlu masuk proses. Aku gak perlu masuk jalan berliku. Kata Daud, aku gak perlu masuk lembah kekelaman. Aku percaya, tetapi ayat tadi Pendro, ini bedanya Yesus dengan saya dan kita semuanya. Tetapi jangan seperti yang aku kehendaki Tuhan, melainkan apa yang Kau kehendaki. Biasanya doa kita hanya titik di Engkau maha kuasa, Engkau mampu melakukan mujizat. Titik sampai di situ ya gak? Tanpa membuka peluang Tuhan, tanpa memberi kesempatan kepada Tuhan untuk menjawab. Tidak memberi kesempatan kepada Tuhan untuk terlibat. Di sini Tuhan Yesus langsung membuka pintu buat Tuhan untuk terlibat. Bapak Ibu mau membuka pintu Tuhan untuk terlibat? Mau ya? Saya percaya Bapak Ibu mau, apalagi di gereja pasti iya mau. Nggak tahu lagi kalau di luar ya kan? Saya percaya di luar pun mau semuanya. Ya Bapak Ibu ya. Tadi Pak Hendro. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati Petrus, Yakobus dan Yohanes ngapain? Berdoa nggak? Tertidur sebab mata mereka sudah berat. Wah, ini posisinya nih berdoa. Posisinya nih sedang ibadah sama Tuhan Yesus ini. Ya, di gereja pun banyak ya. Posisi ibadah tapi matanya berat ya. Kayak fitness ya. Wah, aduh berat bener ya matanya ya. Ya seperti itu ya. Oke. Sebab mata mereka sudah apa? Loh kok diem? 1, 2, 3. Nah, berat. Ya. Dan mereka tidak tahu apa yang harus mereka jawab kepadanya. Jadi gini loh, matanya berat, kon tidur gitu ya. Jadi tidak bisa menjawab responnya pertanyaan Yesus. Ayat 41 Pendro. Yesus berdoanya berapa kali? Kemudian ia kembali untuk berarti apa? Berdoa ke murid-murid. 1. Berdoa ke murid-murid. Berdoa ke murid-murid. Wah, 3 kali Yesus berdoa. Doanya Yesus berubah nggak? Ayat 39 Pendro. Isi doanya Tuhan Yesus ini dia. Lalu ia pergi dalam 3 periode doa Yesus berdoa, mengucapkan doa yang beda apa sama? Sama. Ayo berdoa terus. Tuhan, aku minta mobil, belum dapat. Berdoa terus. Pernah gak kayak gitu? Pasti terjadi. Bahkan ditulis di tembok rumah. Padahal ditulis di tembok kamar. Tahun segini. Tahun 2024 Desember, tabungan 1 miliar. Iya. Wah, tahun ini punya rumah baru. Wah. Gimana? Pernah gak Bapak Ibu dengar kayak gitu? Yesus tuh kayak gitu. Berkali-kali loh. Wah, aku belum disembuhkan, Rek. Berdoa terus. Aku belum dapat jodoh, Rek. Wah, waduh, berdoa terus. Kalau udah kawin ya jangan doa gitu lagi ya. Ya, yang udah kawin berdoa itu lagi jangan. Berdoa terus. Yesus pun kayak gitu lebih dari 1 kali. Ya saya juga gitu. Ya kan Bapak Ibu ya? Bapak Ibu gitu juga enggak? Enggak ya? Puji Tuhan. Yesus beda sama Bapak Ibu. Yesus 3 kali. Kalau kita ratusan kali ya. Iya, bangun tidur, wah utang Tuhan, utangku Tuhan. Tidur lagi besok, Tuhan utang terus. Iya. Yesus juga sama berkali-kali. Tadi ayat 41-nya Pak Endro. Kemudiannya kembali
kepada mereka dan berkata apa? Tidurlah sekarang. Mungkin kalau sekarang Tuhan Yesus bawa obat nyamuk disemproti, udah turu ya, tak semproti obat nyamuk biar nggak digigit nyamuk. Tidurlah sekarang, istirahatlah, cukuplah. Saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang berdosa. Andai kata mereka tidak tidur, apa yang akan mereka alami? Lukas 22 ayat 43 ada sebuah berkat. Lukas 22 ayat 43. Jika murid-muridnya tidak tidur, murid-muridnya akan berjumpa dengan malaikat. Bapak Ibu mau lihat malaikat enggak? Ayo awake, bangun. Yang punya kebiasaan-kebiasaan buruk, ikatan-ikatan buruk, enggak serius di dalam Tuhan. Mungkin judi online. Sini yang judi online siapa? Hah? ya mungkin kebiasaan-kebiasaan buruk yang lain. Ayo, engkau akan memiliki sahabat ilahi. Tuhan mengirim malaikat untuk memberi kekuatan kepada Yesus. Kalau Bapak Ibu dalam kepepet, dalam jalan buntu, saya percaya ketika Bapak Ibu melibatkan Tuhan, Tuhan akan mengirim malaikat. Malaikat itu bukan berarti punya sayap turun. Bisa malaikat itu dikirim Tuhan dalam bentuk pasanganmu, dalam bentuk anak-anakmu, orang tuamu, sahabatmu. Itulah malaikat yang Tuhan kirim. Ayat selanjutnya tadi Pendro. Ia Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Cukup Pak Indro. Berdoa berkali-kali memaksa Tuhan. Bahkan sampai meneteskan darah, sampai air mata darah pun kita. Tuhan tidak memberikan kata yes. Karena apa? Pasti ada sesuatu alasan. Yaitu apa? Karena cintanya Tuhan kepada kita. Cinta yang tak mungkin tergoncangkan oleh karena air mata kita. Oleh karena air mata darah kita. Oleh karena seruan kita yang berkali-kali. Karena kalau kita dituruti, pasti ada sesuatu yang buruk terjadi di dalam hidup kita. Paham Bapak Ibu ya? Begitu Yesus mengunci hatinya untuk tetap memberikan yang terbaik bagi kita. Semuanya tidak bisa menggoncang, gak bisa menggoyahkan keputusan Yesus untuk memberi yang terbaik buat kita. Walaupun kita berdoa sampai air mata darah, sampai keringat darah, berdoa berkali-kali, Tuhan harus membawa kita ke dalam proses. Memang di dalam ayat-ayat ini tidak ada kata no dari Tuhan. Adakah Bapak Ibu? Tuhan itu seperti silent, senyap, tetapi sangat saya percaya. Di dalam keheningan itu ada sebuah jawaban tidak yang keras dari surga. Bapak Ibu tahu, percaya Bapak Ibu, bahwa di dalam kesenyapan Tuhan berkata dengan sangat nyaring, tidak anakku. Karena apa? Karena yang ditanya sama Yesus, yang diminta sama Yesus itu, yang dimintakan oleh Yesus itu sebetulnya sebuah pertanyaan retoris. Pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Karena Yesus sudah tahu jalan yang harus dia tempuh. Karena Bapa di surga tahu setelah ini ada apa. Saya mau ajak kita semua baca. Di dalam Matius 28 ayat 18 Pak Endro. Karena cintanya pada saya dan saudara. Ayo sekali-sekali kita mau belajar menerima kata tidak dari Tuhan. Yesus
mendekati murid-muridnya setelah dia bangkit dari kematian. Dan berkata apa? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jika Bapak Ibu mau siap menerima kata no dan masuk dalam prosesnya sorga, kemuliaan Tuhan menunggumu. Kemuliaan Tuhan menunggumu. Ayo katakan tangan di dada. Kemuliaan Tuhan menungguku. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Syaratnya harus berani masuk proses. Harus berani ketika Tuhan berkata no. Jadi sekarang kita harus punya pemikiran baru. Bahwa kata no itu bukan indikasi kurang rohani. Indikasi Tuhan tidak cinta, tetapi justru karena kasih Tuhan yang sempurna kepada kita. Ketika kita menyerahkan hidup kita. Di sini saya percaya kita sudah sering berdoa. Kita sudah sering berkata kepada Tuhan, Tuhan, kuserahkan hidupmu. Sejak saat itu, Tuhan menjadi manajermu. Tuhan menjadi pengatur hidupmu. Yes or no, ada di tangan Tuhan. Apapun jawaban Tuhan, yes or no, itu adalah cinta yang tak tergoncangkan. Amin Bapak Ibu. Itu peristiwa di Taman Getsemani, di mana Yesus mau membuka peluang bagi Tuhan untuk terlibat. Yesus berkata-kata kepada Tuhan. Yesus berkomunikasi kepada Tuhan. Tetapi ada sebuah peristiwa di taman yang berbeda. Taman apa? Gunung Suropati. Taman apa? Hah? Taman Pinang Sia apa? Ada sebuah peristiwa lain selain di Getsemani, itu Taman Eden. Di mana Adam dan Hawa tidak melibatkan Tuhan sama sekali. Mereka tidak butuh konfirmasi Tuhan, boleh gak aku makan ini? Konsultannya siapa? Ular, iblis yang menggerakkan si ular. Saya mau ajak kita semuanya membaca di dalam Kejadian 3 ayat 1. Di mana Adam dan Hawa sedang jalan-jalan intil-intilan pegangan tangan. Sini siapa yang suami istri pegangan tangan kalau jalan-jalan? Hah? Oh, ayo pegangan tangan dong. Ya. Oh jangan Pak, pegangan itu pada Tuhan aja, berpegang pada Tuhan. Ya pada pasanganmu Rek. Ya. Waktu pacaran pengen pegangan tangan. Begitu married pengen pegangan handphone ya kan, sendiri-sendiri ya. Oke, kita baca Kejadian 3:1. Adapun ular ialah binatang yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon di taman ini jangan kamu makan. Kebalik toh. Next. Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tidak ada Tuhan dilibatkan dalam pembicaraan ini. Ayat 3. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati loh Rek. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu, waduh kalau orang Surabaya nggak enak ya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah itu baik, tadinya elek tapi wah di sales. Bapak Ibu tadinya nggak mau beli parfum, ya parfum abal-abal. Tapi karena sales nempelin terus, wah kira-kira mikir gak? Mikir. Sama seperti ini. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik loh untuk dimakan dan sedap. Wah kayak merek mie ya. Sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Di dunia, di media sosial, banyak pengajaran-pengajaran kata-kata motivator. Sepertinya benar. Tapi siapa tahu itu adalah ular di zaman sekarang.
Dunia di gereja itu sekarang udah penuh pendeta-pendeta yang pinter berkata-kata. Betul gak Bapak Ibu? Di TikTok, di YouTube, short, Instagram, dipotongan pendeta-pendeta itu ya. Wah, kata-katanya indah. Banyak udah oversupply pendeta-pendeta yang memberikan khotbah, ngomong. Tapi sangat kekurangan yang menjadi contoh. Gereja itu sangat kekurangan hamba Tuhan yang menjadi contoh. Jago di atas mimbar, tapi tidak menjadi contoh di luar mimbar. Sama seperti siapa? Saya gitu loh. Iya, betul gak? Ya saya gitu, ya Bapak Ibu juga gitu kan. Kalau ke gereja bajunya rapi, ini kayak saya rapi banget ya. Lagi latihan ini saya ini. Ya. Kelihatannya kita rohani, tapi tidak menjadi contoh. Ya, saya lihat wajah-wajah di sini saling berdoa. Oh semoga suamiku denger. Oh semoga istriku denger itu khotbahnya itu rek. Di rumah nggak jadi contoh. Waduh anakku mbok jadi contoh itu rungokno iku loh. Terus ada yang orang tua, wah orang tua aku berantem terus rungokno kon. Di dalam hati kayak gitu. Iya. Ayo ayat lagi Pak Hendro. Lalu Hawa mengambil dari buahnya pohon itu dan dimakan dan diberikan juga kepada siapa? Suaminya yang bersama-sama dengan dia. Loh, berarti Hawa iku rek mlaku-mlaku nang taman bareng Adam. Jadi Adam tuh kayak megang dompet kan. Si Hawa lagi ngomong sama salesnya. Wah, kayak gini kan. Wah, lagi nawar apa? Wah, lagi nawar tas. Oh, enggak, bukan nawar pohon. Oh, salesnya mana? Oh, ini salesnya gitu kan. Kan ular tuh bagi-bagi brosur gitu kan. Wah, Adam nih gini kan. Hawanya dia lihat-lihat, oh betul. Terus nggak usah beli, dites. Kan pernah ya food test ya, misalnya lagi jalan cek. Bu, ada tes. Tester gitu ya. Wah, dimakan ya. Apa yang sekarang enak apa ya? Yang lagi booming apa ya? Kerupuk ya, misalnya kerupuk ya. Wah, dimakan. Coba dulu aja, nggak beli nggak apa-apa. Terus dimakan. Krik. Masa dia tutut-tututnya dikasih ke suaminya. Wah, romantis bener ya, dibikin romantis ya kan. Dua-duanya ketemu. Saya pikir dulu Adamnya ada di mana, Hawanya melaku dewean di mall. Ternyata enggak. Adam sama Hawa nih intil-intilan. Wah, karena Adam mungkin duitnya habis gajian waktu itu, mungkin terlalu muda ini ya. Gaya kan Adam ini. Cek. Wah, nggak perlu Tuhan-Tuhanan, nggak perlu. Ternyata ketika Tuhan tidak diberi kesempatan untuk berkomunikasi, di situ kejatuhan terjadi. Ketika kita tidak, jangankan menunggu jawaban yes or no dari Tuhan, komunikasi aja enggak, disitulah kita akan jatuh. Bapak Ibu mau jatuh? Haleluya? Gak mau ya. Biarlah kita selalu berkomunikasi sama Tuhan. Jawaban yes or no, or wait, tunggu, terimalah itu dari Tuhan. Karena itu adalah bukti kasih Tuhan yang tak tergoncangkan. Mungkin di depan kita tampak mengerikan. Tuhan, di depanku nih ada jurang Tuhan. Aku harus membawa keluargaku lewat ini Tuhan. Berdoalah sama Tuhan, libatkan Tuhan. Karena di balik jurang ini ada kemuliaan menunggumu. Amin Bapak Ibu. Terimalah sharing ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan jatuh di tanah hati yang subur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, Yesus pernah mengajarkan doa. Ternyata semua teori-teori itu
diterapkan Yesus di Taman Getsemani. Walaupun mendapat jawaban yang tidak enak, tetapi dia tetap melakoninya. Yesus, tidak ada satu penyakit pun yang tidak sembuh ketika Yesus berdoa. Bahkan badai di tengah lautan pun langsung reda ketika Yesus berkata-kata. Orang gila Tuhan sembuhkan. Orang mati Tuhan berdoa hidup kembali. Tetapi ketika dia sekali ini saja dia berdoa untuk dirinya sendiri, ia mendapat jawaban no dari Tuhan. Saya berharap pelajaran hari ini akan memberikan kekuatan pada kita. Ketika jawaban yang keterima bukan yes atau wait, tetapi no, itu adalah bukti kita disayang Tuhan. Ya Bapak Ibu ya. Jadi biarlah kita tidak hanya menjadi jago di dalam otak tentang doa, tapi kita menjadi pelaku doa. Kau lihat kami Bapak, mungkin di tengah-tengah keputusasaan kami, keletihan kami berdoa meminta harapan-harapan kami Tuhan. Seakan-akan kami berbicara dengan tembok kehampaan, tapi ternyata Engkau tetap mendengar apa yang kami doakan Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan jika kami menilai salah tentang Engkau. Kami menilai salah bahwa Engkau tidak mencintai kami. Biarlah Tuhan kami mau mulai belajar untuk menghargai cinta-Mu yang tak tergoyahkan di dalam setiap perkataanmu, termaksud dalam jawaban doamu. Terima kasih Bapa, kami akan menerima tubuh dan darahmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.